Halo, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi bagi kalian semua teman-teman LGC. Hari ini saya mau berbagi tentang aritmia. Apa itu aritmia? Mungkin bagi yang belum tahu itu apa aritmia. Aritmia itu adalah irama jantung yang tidak beraturan. Kenapa aritmia itu bisa terjadi? Pemicunya itu banyak sekali. Pemicunya bisa dari kopi, stres, kebanyakan merokok, kebanyakan bergadang, atau bermacam-macam, atau kekurangan kalium. Kenapa kok bisa kurang kalium? Karena tubuh itu tidak bisa menyerap kalium. Jadi kaliumnya selalu dibuang. Saya adalah salah satu orang penderita aritmia karena hipokalemik atau yang sering dikenal kekurangan kalium. Saya selalu makan pisang karena pisang itu kandungan kaliumnya gede. Dan saya selalu makan brokoli. Tapi tetap aja saya sudah disupport pakai mineral secara oral. Namanya kalium, kalipar atau asparka atau apapun yang merek-merek itu ya. Tapi tetap saja begitu. Saya mau sharing karena ini banyak sekali yang tanya tentang aritmia. Saya menderita aritmia sejak tahun 2016 dan sekarang tahun 2022. Saya selalu mengonsumsi obat yang namanya bisoprolol 2,5 mg. Situ dia memblok kelistrikan jantung supaya aritmianya tidak kumat. Saya pernah kateter. Jadi jantungnya dikasih itu dilihat pakai, tapi ternyata di dalam itu nggak ada sumbatan yang berarti. Saya pernah eko, memang ada pembengkakan di jantung, tapi itu nggak masalah. Saya pernah EKG 1 kali 24 jam atau yang dikenal dengan Holter. Dan hasilnya dari Holter tersebut, saya kedapatan PVC, premature ventricle C-nya itu contraction kalau nggak salah. Jadi kelistrikannya itu double. Itu karena listriknya ibaratnya kalau cara orang awam bilang jantungnya konslet. Jantung kok bisa konslet? Iya, karena jantung itu adalah pusat kelistrikan. Dia bisa bergerak karena ada listrik yang mengejutkan jantung. Jadi jantung itu memompa. Itu saya sudah menderita ini sekitar hampir 6 tahun ya, menderita aritmia ini, dan saya selalu mengkonsumsi obat untuk meredam. Apakah sesudah saya mengkonsumsi obat aritmianya itu tidak kumat? Kadangkala datang, kadangkala kumat, kadangkala rasanya nggak enak. Saat sini bergetar, saat sini skibit. Sensasinya itu kalau kita pegang di nadi itu ada loncatnya, nadinya itu ada loncat satu. Dan rasanya itu kelingan, pusing. Jadinya karena kita kan pengaliran darah ke seluruh tubuh itu tidak lancar, rasanya pusing.
dan rasanya kadang mual, kadang apa, nggak enak. Ya itu, ini hanya saya sharing aja karena banyak sekali pertanyaan tentang aritmia. Saya sudah posting beberapa tentang aritmia, cuma banyak sekali yang bertanya, dan di sini pada kesempatan ini saya mau sharing buat kalian bahwa ini keadaan saya. Tapi sekarang saya baik-baik saja. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita harus berusaha untuk berobat aja dan tetap olahraga. Dan ada yang tanya juga tentang apakah saya kecemasan. Saya kecemasan akut. Orang mana yang tidak takut? Orang mana yang tidak takut saat divonis bahwa Anda itu gagal jantung? Artinya jantung Anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap orang pasti akan takut dan cemas. Yang ditakutkan itu sebetulnya apa sih? Yang ditakutkan itu sebetulnya kematian. Itu yang ditakutkan. Tapi sebetulnya yang penting kita sudah berusaha ikhtiar untuk berobat, berolahraga. Niscaya kita akan memperoleh hasil yang baik. Semoga kita tetap sehat. Ini adalah sharing saya tentang penderita aritmia. Mungkin bagi kalian penderita aritmia, kalian boleh komen di bawah saat kalian mau bertanyakan sesuatu kepada saya. Kita mau sharing aja. Kita mau sharing. Saya share pengalaman saya kepada Anda. Anda boleh share pengalaman Anda kepada saya melalui kolom komentar. Dan nanti sebisa mungkin saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya. Begitu. Penderitaan ini akan berakhir. Yang penting percaya saja deh. Kita olahraga, kita minum obat. Obatnya nggak boleh telat, ibaratnya itu. Dan kalau memang kalau anda belum pernah periksa dan Anda mengalami aritmia, gejala deg-degan, nggak ada apa-apa, deg-degan, mending saya sarankan untuk Anda memeriksakan diri ke dokter jantung, karena dokter jantung yang lebih mengerti, lebih memahami keadaan jantung Anda. Nanti keadaan mungkin jantung Anda akan di echo itu berarti di USG jantung. Jadi dia melihat jantungnya, fungsinya, kemampuan mompa bagaimana, nanti bisa kelihatan semua. Oke deh, ini sharing saya ya. Bagi teman-teman yang menderita aritmia seperti saya, tetap semangat, jangan cemas, jangan takut. Saat kita melewati dengan pikiran jernih, tidak ada ketakutan, aritmianya akan terkontrol. Percaya deh sama saya, karena saya mengalami ini 6 tahun. Semoga kita dapat umur yang panjang walaupun kita penderita aritmia. Yang penting percaya, berobat, dan berolahraga. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa berikan like di bawah untuk dukung kami tetap membuat konten bagi kalian. Terima kasih. Bye-bye.